Shalom semua, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan kelimpahan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita masih dapat terus mengikuti akan renungan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita yang mengikuti dalam renungan pada saat ini, kita akan benar-benar mendengar serta mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, renungan kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami berterima kasih oleh karena kebaikan serta kemurahan Tuhan yang sentiasa terus ada di dalam kehidupan kami dan memimpin kami, menjaga kami. Kami tahu bahwa dengan kasih Tuhan, dengan penjagaan Tuhan, sehingga kami akan terus berada dalam keadaan baik-baik. Pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan memahami setiap firman yang kami dengar dalam renungan kami ini, agar kami benar-benar terus datang kepada Tuhan dan terus akan berserah kepada Tuhan setiap hari dalam apapun yang kami lakukan. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara semua, pada saat ini judul renungan kita adalah melebihi pinggan, dan ayat renungan kita di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 mengatakan seperti ini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Pada suatu masa dahulu, dalam penerbangan dari Dallas ke Los Angeles, saya duduk di sebelah seorang lelaki berbangsa Amerika yang tinggal di selatan pusat LA. Berdekatan dengan sudut Florence dan Normand. Walaupun Ray pernah mengalami sendiri hidup di tengah-tengah rusuhan berskala besar di Los Angeles, namun dia merupakan seorang yang lemah lembut dan bercakap dengan lembut, serta merupakan seorang diakon di gereja di tempatnya. Dia begitu gembira apabila mendapat tahu saya ialah seorang pastor. Dan kami segera memulahkan perbualan dengan peranan diakon di gereja, tempat yang biasanya terhad, di mana saya mengulas bahwa Stefanus, salah seorang diakon awal, telah melakukan lebih daripada sekadar memungut persembahan. Dia juga merupakan seorang pengkhotbah dan penyembah yang penuh kuasa. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, seperti dalam ayat renungan kita. Kami berdua bersetuju, suatu hari nanti saya harus menyampaikan sebuah khotbah yang bertajuk melebihi pinggan, yang akan memberikan para diakon dan orang lain satu visi baru akan apa yang Tuhan boleh lakukan untuk mereka dan melalui mereka. Saudara-saudara, sama ada Anda ialah seorang pelajar, seorang suri rumah, seorang setia usaha, seorang penjaga bangunan, atau seorang eksekutif komputer. Kadang-kadang kita semua terbatas oleh satu pandangan terhad akan apa yang boleh kita lakukan dan harus lakukan. Kehidupan ditetapkan pada suatu rutin yang agak kecil, dan acap kali berpuas hati dengan sekadar hanya boleh berfungsi saja.
sekadar melakukan untuk bertahan dan sekadar untuk menghulurkan pinggan. Saya mau mendorong kita semua untuk memohon Tuhan mengangkat mata kita, untuk memberikan kita satu visi baru tentang peluang-peluang mulia yang wujud di luar selain melaksanakan tugas-tugas kebiasaan kita. Jadi, saudara-saudara, semoga hidangan kita bertukar menjadi upacara suci dan pekerjaan kita bertukar menjadi seni. Semoga kata-kata kita diredah dengan kebaikan. Dan semoga kita benar-benar membuat satu perbezaan hari ini dalam apa saja yang kita lakukan. Semoga Tuhan menolong kita hari ini, khususnya pada hari Sabat, untuk bukan sekadar menghulur pinggan, tetapi untuk melihat melebihi pinggan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah renungan kita pada hari ini, di mana ini adalah mengisahkan tentang bagaimana kita melayani satu dengan yang lain. Sama seperti Stefanus. Apa yang dilakukan Stefanus bukan hanya menjadi seorang diakon pemungut uang, pemungut persembahan. Tetapi apa yang dibuat Stefanus adalah dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah, dia melayani kepada orang-orang di sana. Jadi saudara-saudara, jika saudara pada saat ini yang mendengar firman Tuhan, renungan ini adalah seorang diakon maupun diakonis. Saudara-saudara, tugas sebagai diakon dan diakonis bukan hanya memungut persembahan, tetapi tugas sebagai diakon dan diakonis adalah menjaga gereja agar berada dalam keadaan yang baik, melihat mana yang harus dilakukan untuk pelayanan dalam gereja, sentiasa bersedia membantu pendeta, membantu elder di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Bukan hanya pungut persembahan, tetapi juga melakukan khotbah, menyampaikan khotbah, mengajar Alkitab, dan juga sentiasa membawa kepada keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu firman yang sangat baik bagi kita pada saat ini, di mana kita diajak agar kita melayani kepada orang lain bukan hanya satu tugas, tetapi kita melayani dengan apa yang kita dapat lakukan sepenuh hati. Jikalau kita seorang diakon, jikalau kita seorang diakonis, seorang elder maupun seorang pendeta, pastor, lakukan pelayanan sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus, melayani kepada semua orang. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini memberi kepada kita nasihat-nasihat yang baik, membawa kepada kita lebih dekat kepada Tuhan, agar kita dapat melayani di gereja kita masing-masing dengan sempurna dan juga dengan baik. Saudara-saudara, jadikan firman Tuhan pada saat ini seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 mengatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi saudara-saudara, mari kita contohi Stefanus ini, di mana dia dapat melakukan banyak tugas untuk melayani kepada umat-umat dan juga melayani kepada Tuhan. Terima kasih, semoga firman Tuhan ini membawa kepada kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami selalu tinggikan nama. Ya Tuhan, pada saat ini kami sudah didengarkan satu kisah tentang Stefanus, di mana dia dapat melayani bukan hanya sebagai diakon pemungut persembahan, tetapi dia juga berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang dia temui. Ya Tuhan, ajarkan kami melihat kepada Stefanus agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik.
Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi yang sakit, bagi yang bermasalah di dalam diri sendiri maupun bersama keluarga. Bantu mereka Tuhan agar mereka benar-benar diberkati, ditolong dan dijaga, dijauhkan daripada gangguan-gangguan iblis Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau juga memberkati setiap satu persatu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berikan mereka kecukupan, jagai mereka dan lindungi mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu saat ini. Apapun kami lakukan, biar untuk kemuliaan dan nama Tuhan sahaja yang ditinggikan. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.